Ya, shalom para kekasih Tuhan, Bapak Ibu Shalom. Shalom. yang Shalom. hadir malam malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Libijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan Tuhan Yesus serta dari Roh Kudus beserta Bapak Ibu sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bersuka cita malam hari ini? Amin. Iya, bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, malam hari ini kita merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Lewat pujian yang sudah kita naikkan. Dan saya percaya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Berapa banyak yang merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan hadir. Karena Roh Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Oleh, oleh ruang dan waktu. Dia menembus segala dimensi ruang dan waktu. Saya percaya ketika saya dilawat Tuhan malam hari ini, saya percaya Roh Kudus yang sama juga akan melawat Bapak Ibu di tempat di mana Bapak Ibu berada. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu memilih untuk hadir malam hari ini di dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah sesuatu akan terjadi. Bapak Ibu akan mengalami terobosan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya dan saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini berlalu dengan biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Kasihnya seperti embun setiap pagi. Yang turun setiap pagi. Setiap hari. Dan itu tidak pernah sama. Amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-157. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship wilayah Barat dan wilayah Timur. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan dan membahas bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-157. Dan malam hari ini masih saya beri tema hidupku adalah penyembahan. Dan ini adalah bagian yang ke-23. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Haleluya. Amen. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang Roh Kudus. Lebih dalam lagi. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Ini penting untuk Bapak Ibu mengerti. Dan ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Roh Kudus ini adalah pribadi yang berkuasa. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian lama, Roh Kudus ini terlibat di dalam penciptaan alam semesta. Roh Kudus itulah yang memberi kehidupan. Segumpal tanah bisa menjadi makhluk yang hidup. Yang namanya manusia. Dan Roh Kudus terlibat di dalamnya. Bapak Ibu, Roh Kudus itu juga yang membuat Maria yang masih perawan itu menjadi hamil dan mengandung. Roh Kudus bisa memampukan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, meredakan badai. Bahkan waktu Yesus mati, Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang luar biasa. Dan kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk diam
di dalam kita selama-lamanya. Diam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya, dan menjadi pribadi yang dinamis dan penuh kuasa. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus diam di dalam kita dan menyertai kita, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dan kalau Roh Kudus bekerja, dia bekerja keluar dan dia juga bekerja ke dalam, membentuk karakter kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu serupa seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus bekerja keluar, maka dia akan menghasilkan karunia untuk melayani. Dan Roh Kudus akan menjadi pribadi yang dinamis dan penuh kuasa. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mengaktifkan kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus yang ada di dalam kita? Dan ini merupakan hal yang sangat penting buat kita. Amin. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan Yesus masih berada di bumi, ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia, Tuhan Yesus juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus masih berada di dalam kandungan Maria, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Betul? Tuhan Yesus lahir oleh Roh Kudus. Kemudian ketika Yesus dibaptis, di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus. Amin. Ketika di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu dipenuhi dengan kuasa dan urapan Roh Kudus. Dan semua ini ditandai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang heran. Dan hal ini dituliskan dengan jelas oleh Rasul Petrus di dalam surat Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu, pengurapan Roh Kudus dan memiliki kuat kuasa Roh Kudus ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena musuh di dalam kehidupan ini adalah iblis. Firman Tuhan mengatakan, Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia selain untuk menebus kita dari dosa dan memberi kita hidup yang kekal. Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini untuk menghancurkan kuasa dan kerajaan iblis. Amin. Untuk menggenapi janji Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus datang ke dunia ini selain untuk menebus kita dari dosa, untuk apa Bapak Ibu? Untuk meremukkan kepala si iblis. Untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan daripada si iblis. Untuk menghancurkan kerajaan iblis. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Yesus datang dengan satu berita. Bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dan ketika kerajaan Allah sudah datang, maka kerajaan iblis dan segala perbuatannya dan semua roh-roh jahat harus menyingkir. Amin. Injil Matius pasal 4 ayat 17 mengatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Bahkan ketika Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya di dalam doa Bapa kami, dikatakan apa Bapak Ibu? Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Jadi Bapak Ibu, datanglah kerajaanmu itu artinya pada waktu kerajaan Allah itu datang, kita harus tunduk kepada prinsip-prinsip daripada kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Jadi ketika kerajaan Allah datang, maka kerajaan iblis harus menyingkir. Segala pengaruh-pengaruh daripada iblis, pekerjaan-pekerjaan iblis harus menyingkir. Dan ini juga yang disaksikan oleh Rasul Petrus di dalam kisah Rasul pasal 10 ayat 38 tadi.
Dan semua ini membutuhkan apa Bapak Ibu? Pengurapan dari Roh Kudus dan kuat kuasa Roh Kudus. Makanya di ayat ini dikatakan bagaimana Allah mengurapi Yesus. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan Yesus mau menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Amin. Nah Bapak Ibu, Alkitab berkata, kalau kita menerima kepenuhan Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka ada dua hal yang akan kita dapatkan. Pertama, kita akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Amin. Yang kedua adalah kita mendapatkan apa Bapak Ibu? Buah-buah Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk membuat hidup kita lebih efektif. Bisa berbuah dan berhasil dan berguna. Itu karunia. Jadi Bapak Ibu, karunia itu gift. Karunia itu pemberian dan bukan prestasi. Itu pemberian. Bahkan pemberian cuma-cuma. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan sedikit lebih mendalami tentang karunia ini. Dan saya mau mengatakannya sebagai bahasa karunia atau bahasa kasih Tuhan. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah membahas firman Tuhan tentang karunia Roh Kudus yang terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dan 2. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang karunia ini di dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Nah Bapak Ibu, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, kita memperoleh jaminan untuk memiliki hidup yang kekal. Amin. Itulah berkat pertama yang kita peroleh dari Bapa. Kita diselamatkan dan memiliki kehidupan yang kekal di surga. Kemudian setelah kita percaya kepada Yesus dan Roh Kudus dimeterai di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan di dalam perjalanan hidup kekristenan kita, setiap kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, kita pun perlu mengalami pengalaman-pengalaman supranatural dengan Roh Kudus. Dan ini dinamakan berkat yang kedua yang dijanjikan Bapa buat kita sebagai orang percaya, yaitu baptisan Roh Kudus. Karena ternyata ada sebuah dimensi lain, dan itu ada hubungannya dengan bagaimana kita bergerak dengan karunia Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Pada waktu murid-murid Yesus melihat kebangkitan Yesus, dan mereka percaya dengan apa yang sudah Yesus katakan sebelumnya. Dengan mereka mempercayai kebangkitan Yesus dan mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka diselamatkan, saya percaya ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Amin. Tapi mengapa Tuhan Yesus meminta mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Firman Tuhan mengatakan, ya, Injil Lukas 24 ayat 49. Firman Tuhan mengatakan, dan aku akan mengirim, Lukas pasal 24 ayat 49. Ya, saya bacakan. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kemudian di dalam surat Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, surat Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, firman Tuhan mengatakan,
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripada. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, mereka harus tinggal di Yerusalem dan menunggu janji Bapa sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Berarti ada sesuatu yang penting tentang baptisan Roh Kudus ini. Nah, Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus itu apa? Baptisan Roh Kudus itu adalah peristiwa kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu seperti kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan itu membanjiri diri kita. Membanjiri roh kita. Bahkan sampai ke jiwa dan tubuh kita dipenuhi sedemikian rupa. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya Yesus, ketika kita terima Yesus dan kita dimeterai dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada janji Bapa buat kita yang rindu dan yang haus akan Roh Kudus, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan itu saya umpamakan seperti ada air di dalam gelas. Dan ketika Bapak Ibu dibaptis oleh Roh Kudus, Bapak Ibu akan mengalami dimensi yang berbeda. Gelas yang sudah ada air itu seakan-akan tercebur di dalam samudera yang luas. Di mana gelas itu tadi menjadi tenggelam, dibanjiri, dipenuhi oleh air yang berlimpah-limpah di dalam samudera. Beda dimensi. Beda dimensinya di mana, Pak? Ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita diperlengkapi dengan kuasa. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, ternyata kata diperlengkapi di dalam bahasa aslinya artinya dipakaikan pakaian. Seperti kayak dipakaikan. Jadi ketika kita diberi kuasa, kita dipakaikan kuasa. Seperti kita pakai baju. Katakan pakai baju, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam renungan minggu yang lalu saya katakan Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia bukanlah sekedar pengaruh. Dia bukanlah kuasa. Dan kita tidak boleh approach, kita tidak boleh mendekati dia, memperlakukan dia sebagai kuasa yang kita bisa gunakan untuk kepentingan kita. Tapi kita harus memperlakukan dia sebagai pribadi, di mana kita mendekat dengan sebuah tujuan untuk kita mengenal. Amin. Tetapi efek samping dari kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ternyata Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita dan dia itu penuh kuasa. Jadi kata diperlengkapi dengan kuasa seperti ini, seperti dipakaikan baju dengan segala perlengkapan. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat seorang teknisi, misal teknisi dari Telkom, ketika dia bertugas, apa yang dia pakai, Bapak Ibu? Dia memakai baju lengkap dengan perkakas-perkakas. Bukan? Nah, itulah karunia Roh Kudus. Amin. Perkakas itulah karunia. Sebagai contoh, tukang kayu, perkakasnya apa Bapak Ibu? Ada gergaji, ada palu, ada apa lagi? Ada obeng, mungkin ada meteran. Nah, perkakas inilah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan untuk melayani. Kalau kita melayani tanpa perkakas itu, sama seperti Bapak Ibu mencoba membangun rumah, mendirikan rumah, dan mendirikan sebuah bangunan, misal dari kayu. Katakan tanpa gergaji. Bapak Ibu motong pakai tangan, Bapak Ibu. Sulit bukan? Itulah sebabnya Rasul-Rasul disuruh menunggu sampai mereka dilengkapi atau dipakaikan perkakas. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka itu secara langsung mereka juga dipakaikan perkakas. Di dalam surat Korintus dijelaskan paling tidak ada 9 karunia Roh Kudus. 9 tools untuk kita melayani. Amin.
Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan seri tentang karunia Roh Kudus ini. Dan ini saya katakan sebagai bahasa kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Dan kita akan membacanya ayat per ayat. Judul perikopnya, rupa-rupa karunia, tetapi apa Bapak Ibu? Satu roh. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal tentang karunia Roh Kudus yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dan saya harap Bapak Ibu bisa mengerti dan memahaminya. Yang pertama, kebenaran yang pertama tentang karunia Roh Kudus adalah Tuhan ingin kita memperhatikan dan mengetahui tentang karunia-karunia Roh Kudus. Yang kedua, kebenaran kedua tentang karunia Roh Kudus, kita harus sungguh-sungguh menginginkan, merindukan, memiliki kehausan akan karunia Roh Kudus. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga tentang karunia Roh Kudus, karunia Roh Kudus harus berpusatkan kepada kasih. Mari Bapak Ibu kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama dikatakan, apa yang kita perlu tentang karunia Roh Kudus? Yang pertama adalah Tuhan ingin kita memperhatikan dan mengetahui tentang karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 mengatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, terjemahan American Standard Bible, dikatakan 1 Corinthians 12 verse 1, di sini dikatakan, now concerning spiritual gift, brother and sister, I don't want you to be unaware. Sekarang tentang karunia-karunia roh, saudara-saudara, aku tidak mau engkau tidak sadar. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan, aku tidak mau engkau tidak mengerti. Terjemahan yang lain lagi dikatakan, I don't want you to be ignorant. Jangan engkau abai, jangan engkau tidak perhatikan. Jangan sampai engkau tidak mengerti kebenaran tentang Roh Kudus. Jangan sampai ada orang Kristen yang sudah terima Yesus 10 tahun, 20 tahun, tapi nggak tahu, nggak sadar, unaware, atau bahkan ignorant tentang kebenaran karunia-karunia Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, saya mau ceritakan dulu konteksnya. Kenapa Rasul Paulus menulis ini? Karena jemaat Korintus. Nanti saya akan jelaskan aplikasinya di dalam konteks itu. Kenapa kok kita perlu ngerti? Jadi Bapak Ibu, gereja di Korintus itu, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang dulunya adalah penyembah berhala. Makanya dikatakan di ayat yang kedua, nah mari Bapak Ibu kita akan baca. Ayat yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Firman Tuhan mengatakan apa? Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi Bapak Ibu, jemaat di Korintus ini dulunya adalah para penyembah berhala. Sebelum mereka mengenal Kristus. Nah, lalu apa yang terjadi ketika jemaat Kristus itu terbentuk? Ternyata jemaat ini adalah jemaat yang spiritualnya penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan pengalaman-pengalaman manifestasi supranatural
di dalam gereja. Salah satunya yang paling mencolok adalah karunia berbahasa roh. Makanya di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, pasal yang setelah ini, Rasul Paulus banyak ngomong tentang karunia berbahasa roh dan menasihati mereka supaya mereka juga mengejar karunia bernubuat. Kenapa? Karena pada waktu itu manifestasinya begitu luar biasa. Terjadi penekanan yang berlebihan karena mereka adalah jemaat yang dulunya penyembah berhala. Tapi waktu karunia Roh Kudus itu bergerak, banyak yang tidak tertib dan bahkan terjadi penekanan penggunaan atau penyalahgunaan karunia berbahasa. Yang mana karunia bahasa roh itu dijadikan ajang untuk siapa yang paling rohani, dijadikan ajang untuk pamer. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa berbahasa, itu dianggap, oh kamu ini nggak cool, kamu ini nggak keren, kamu ini nggak rohani. Makanya Rasul Paulus menertibkan mereka. Tapi Bapak Ibu yang harus kita tahu konteksnya. Gereja Korintus adalah gereja yang beroperasi dalam karunia Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Lalu kenapa kok Rasul Paulus berkata tentang kamu dulu tanpa berpikir ditarik kepada berhala bisu? Rupa-rupanya cara mereka memandang dunia spiritual atau dunia roh itu banyak dipengaruhi oleh mitologi kepercayaan mereka yang lama. Bapak Ibu harus tahu, jemaat Korintus itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya mitologi Yunani. Nah, mereka itu percaya kepada banyak Tuhan atau banyak dewa. Satu orang bisa memiliki beberapa dewa. Satu orang bisa menyembah beberapa dewa. Yang kita tahu di dalam mitologi Yunani, apa Bapak Ibu misalnya? Ada dewa Zeus, ada dewa kesuburan, ada apa lagi? Ada dewa perang, ada dewa macam-macam. Lalu apa yang terjadi? Mari Bapak Ibu kita baca di ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata seperti ini. Karena pada zaman itu mereka percaya dengan banyak dewa. Sehingga kalau ada seorang itu beroperasi dengan karunia Roh Kudus tertentu atau beroperasi dengan kuasa Roh Kudus, mereka itu percaya, oh pasti karena ada satu dewa. Pasti karena ada dewa itu. Sementara kita di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus, semua karunia itu berasal dari Roh Kudus. Dan dikatakan tidak mungkin kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Yang setuju katakan apa? Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 4, 5, dan 6 dikatakan, Bapak Ibu perhatikan, ayat 4, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ayat 6, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Jadi ternyata kepercayaan mereka pada waktu itu sangat dipengaruhi bagaimana mereka memandang dunia roh menurut mitologi Yunani. Jadi kalau ada seorang yang bergerak dalam karunia kesembuhan, oh berarti dia itu yang lagi beroperasi itu dewa kesembuhan dan lain sebagainya. Lalu mereka menjadi kacau dan roh Rasul Paulus akhirnya apa saudara? Rasul Paulus berkata, ada berbagai macam-macam karunia, ada berbagai macam-macam pelayanan, ada berbagai macam-macam perbuatan ajaib. Tapi yang mengerjakan itu satu roh, satu Tuhan, yaitu Tuhan yang esa. Yang setuju katakan amin.
Kenapa kok bisa dikatakan begitu, Bapak Ibu? Makanya di ayat berikutnya, Rasul Paulus itu memberikan klasifikasi karunia-karunia Roh Kudus yang dikerjakan oleh satu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat 7, 8, 9, 10. Firman Tuhan mengatakan, ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu, kata dalam tanda kutip penyataan roh itu adalah manifestasi atau demonstrasi dari kuasa Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-8 mengatakan, sebab kepada yang seorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Bapak Ibu perhatikan, kata dalam tanda kutip roh yang sama, itu berarti karunia berkata-kata dengan hikmat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu berasal dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Kemudian di ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bapak Ibu perhatikan, karunia untuk menyembuhkan dan kuasa untuk mengadakan mukjizat itu berbeda, Bapak Ibu. Karunia menyembuhkan itu artinya orang sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kuasa untuk mengadakan mukjizat itu, contohnya apa Bapak Ibu? 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan berapa orang? Memberi makan berapa banyak? 5.000 orang. Lalu Yesus menyuruh salah seorang muridnya pergi ke danau untuk memancing. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka untuk bisa bayar pajak. Ini mujizat. Kemudian Yesus berkata, tebarkan jalanmu ke tempat yang dalam. Padahal semalam-malaman mereka bekerja. Tidak ada satupun mereka dapati. Tidak ada seekor ikan pun yang mereka dapat. Tapi pada saat mereka taat dan melakukannya, mereka pun mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Itu mujizat Bapak Ibu. Ketika Yesus, apalagi saudara, meredakan badai. Itu adalah mujizat. Itu tanda-tanda mujizat. Lalu dikatakan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lainnya memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah Bapak Ibu, dari ayat-ayat firman Tuhan ini saya membagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah karunia kuasa. Bapak Ibu, kuasa ini adalah demonstrasi. Ada kuasa mengadakan mukjizat, ada juga karunia menyembuhkan. Tadi saya sudah jelaskan di mana bedanya. Kuasa mengadakan mukjizat dan karunia menyembuhkan. Dan ada juga karunia iman. Bapak Ibu, karunia iman ini apa? Atau bagaimana dalam aplikasi ini? Contohnya, Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan kesaksian tentang bagaimana mereka bergerak dalam karunia iman. Ketika harus membangun gedung gereja, karena sudah tidak memadai, atau sudah tidak bisa lagi menampung jemaat di gereja. Dan dengan iman, walaupun tanpa ada dana,
mulai melakukan proyek pembangunan gereja. Dan itu dibutuhkan karunia iman. Dan itu semua harus dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan karuniakan karunia iman. Dan proyek pembangunan itu akhirnya bisa terrealisasi. Walaupun secara hitung-hitungan tidak masuk akal. Itu namanya the gift of faith. Itu namanya karunia iman. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, namanya karunia pewahyuan. Bapak Ibu, karunia pewahyuan ini ada 3. Karunia pewahyuan yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Contohnya adalah, di dalam perjanjian lama, dia adalah Salomo. Lewat perkataannya dia bisa memberikan solusi jawaban yang brilian. Dan itu bukan lahir dari kepandaiannya, tapi itu pemberian atau gift. Kemudian karunia pewahyuan yang kedua adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Contoh aplikasinya bagaimana, Pak? Apa, Pak? Bapak Ibu, karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu begini. Satu kali saya pernah berkata-kata dengan pengetahuan. Saya pernah doakan sebuah rumah. Karena kebetulan itu ada kerabat saya. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Lalu dia minta untuk didoakan. Kata saya sih, kok sering ada gangguan. Padahal dia dari keluarga Kristen. Lalu saya berdoa. Saya doakan semua ruangan. Tapi ketika menginjak sampai di balkon lantai yang kedua, tiba-tiba seperti ada seret, seperti kayak gitu. Saya melihat ada penyembahan berhala. Loh, kok aneh? Ini keluarga Kristen. Tapi masih menyembah berhala. Lalu saya tanya pelan-pelan. Dan harus dengan sopan. Dan saya mulai bertanya, Pak, mungkin ada keluarga di sini yang masih menyembah berhala. Dan dia jawab, loh, kok tahu? Dan biasanya sembahyang di balkon, di lantai 2. Betul? Dan itu saya dapat penglihatan. Itu namanya berkata-kata dengan pengetahuan. Sesuatu yang menurut akal tidak tahu. Tiba-tiba Tuhan beritahu. Selanjutnya, karunia pewahyuan yang ketiga adalah karunia perkataan. Bapak Ibu, karunia perkataan ini adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Menafsirkan bahasa roh dan bernubuat. Bapak Ibu, karunia perkataan ini adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau berkata-kata dalam bahasa roh di dalam 1 Korintus pasal 12, itu berbeda dengan bahasa roh yang kita pakai untuk bahasa doa yang menetap. Ketika Bapak Ibu terima baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu berbahasa roh. Lalu bahasa roh itu menetap menjadi bahasa doa. Bahasa roh yang itu namanya glosolalia. Bahasa lidah, bahasa roh. Atau speaking in tongue. Dan itu dipakai untuk kita berkomunikasi. Bersekutu dengan Tuhan. Ada bahasa rahasia yang juga kita tidak tahu. Tetapi bisa saja ketika di dalam melayani umat atau jemaat, bisa juga karunia itu beroperasi. Tapi bedanya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Mau memberikan pesan untuk membangun jemaat. Nah, biasanya karunia bahasa ini akan menjadi berguna kalau didampingi dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, orang yang berbahasa roh ini bisa minta hikmat dan minta Tuhan untuk diberikan penafsirannya. Bukan terjemahan, tapi penafsiran. Karunia perkataan yang ketiga adalah bernubuat. Gampangnya begini. Bahasa roh dengan karunia menafsirkan, kalau digabung, itulah bernubuat.
Nah, bernubuat itu juga ada dua jenis. Ada foretelling, bisa menyampaikan hal-hal tertentu dari Roh Kudus dan menunjukkan tentang sesuatu di masa depan di dalam orang itu. Atau foretelling, menyampaikan sesuatu, pewahyuan tentang orang itu. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang orang itu perlu disingkapkan. Bapak Ibu, aplikasinya buat kita, ingat poin yang pertama. Tuhan ingin kita mengetahui, jangan sampai Bapak Ibu tidak sadar tentang kebenaran karunia Roh Kudus. Tuhan ingin kita jangan sampai tidak tahu atau bahkan ignoran, abai terhadap kebenaran ini. Aplikasinya begini, kalau ada Bapak Ibu sudah terima Yesus Kristus, berarti ada Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu. Berarti semua orang yang sudah percaya kepada Yesus itu bisa memanifestasikan karunia Roh Kudus tersebut. Kenapa? Karena satu Roh Kudus itu mengerjakan semua karunia. Berarti, since the Holy Spirit is inside us, we can also manifest all those gifts. Kita bisa memanifestasikan karunia Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus ingin semua orang percaya mengerti tentang ini. Jadi Bapak Ibu bisa memanifestasikan karunia Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu paham sampai di sini? Nah, untuk bisa dengan benar Bapak Ibu perlu bergantung dan belajar. Bapak Ibu perlu melatih diri, bergaul dengan Roh Kudus dan intim dengan Roh Kudus. Bapak Ibu perlu mengenal Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, sekarang kebenaran yang kedua tentang karunia Roh Kudus. Kita harus sungguh-sungguh menginginkan, merindukan, dan memiliki kehausan akan karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, di dalam surah 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surah 1 Korintus 14 ayat 1, Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 1 mengatakan, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bapak Ibu, kejarlah kasih dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan kejarlah kasih ini. Tapi saya ingin Bapak Ibu tahu kebenarannya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu. Dan roh yang sama itu bisa memanifestasikan 9 karunia Roh Kudus. Maka semua orang percaya ini punya harapan dan bisa beroperasi di dalam 9 karunia. Setelah Bapak Ibu tahu yang kedua, Bapak Ibu perlu menginginkannya untuk betul-betul bisa mengoperasikannya. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Banyak orang membaca ayat ini hanya sampai pada kata kejarlah kasih. Lalu apa artinya dari ayat ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, sebenarnya di dalam ayat ini terkandung satu prinsip. Atau menunjukkan satu prinsip. Prinsipnya itu begini Bapak Ibu. Seperti prinsip orang et labora. Kita itu dalam kehidupan sehari-hari, kita diajar prinsip orang et labora. Berdoa dan bekerja. Amin Bapak Ibu. Tapi kenyataannya ada orang-orang yang cuma berdoa saja. Tapi tidak pernah bekerja. Nah, biasanya message apa yang kita berikan kepada mereka? Kita akan berkata dan kita akan berkata, jangan berdoa saja. Engkau harus melangkah dan bekerja. Betul?
Apakah ketika kita berkata begitu berarti kita berkata dan meniadakan berdoa? Tidak, tidak, tidak. Demikian juga di dalam kehidupan ini. Ada orang yang kerja, 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 tapi tidak pernah berdoa. Nasihat apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Tentu kita akan berkata, jangan hanya kerja, 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 kerja. Tapi engkau pun harus berdoa. Karena tidak mungkin engkau bisa mengerjakan dengan efektif kalau engkau tidak disertai oleh Tuhan. Kalau engkau tidak bergantung kepada Tuhan. Betul? Ada banyak hal dalam kehidupan ini dan kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tapi harus ada kuasa doa. Jadi ketika kita memberi nasihat seperti itu, apakah artinya meniadakan pentingnya bekerja? Tidak, tidak, tidak. Begitu pula dengan kasih dan karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, pada waktu Rasul Paulus berkata, percuma engkau berbahasa roh, tapi kalau engkau tidak punya kasih, itu bukan berarti meniadakan karunia Roh Kudus. Rasul Paulus hanya menekankan pentingnya kasih, karena kasih itu adalah fondasinya. Amin Bapak Ibu. Kasih itulah tujuannya. Tapi walaupun begitu, bukan berarti meniadakan karunia Roh Kudus. Amin. Dan waktu Rasul Paulus berkata, kejarlah kasih, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia Roh Kudus. Pada waktu Rasul Paulus menekankan itu, Rasul Paulus tidak meniadakan pentingnya kasih atau karakter. Jadi kita sebetulnya perlu dua-duanya. Kita mau bertemu di dalam karakter, di dalam kasih. Kita juga mau bertemu di dalam karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, Paulus juga berkata, kalau Bapak Ibu mau masuk, kalau Bapak Ibu tidak fokus kepada dirimu sendiri, bertumbuhlah, bangunlah dirimu sampai di titik Anda bisa belajar untuk melayani orang lain dengan karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Tuhan ingin Bapak Ibu mengejar kasih dan melayani orang lain dengan karunia. Nah, pada dasarnya tujuan dari karunia Roh Kudus itu sebetulnya menyatakan kasih Kristus. Makanya saya akan berkata, ini sebuah kehormatan kalau kita bisa melayani dengan menggunakan karunia Roh Kudus. Itu kehormatan Bapak Ibu. Lalu apa syaratnya Pak? Apa syaratnya? Apa syaratnya saya bisa bergerak atau beroperasi melayani orang lain dengan karunia khusus? Karunia Roh Kudus. Syaratnya untuk kita bisa bergerak atau beroperasi melayani orang dengan karunia Roh Kudus, Bapak Ibu harus menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana caranya menerima baptisan Roh Kudus itu, Pak? Sederhana, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa baca di Alkitab, di surat Kisah Rasul pasal 19. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 6. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6 mengatakan, ayat 1, ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah kepedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ayat yang keempat, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka.
Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi Bapak Ibu, sesimpel itu. Semudah itu untuk menerima baptisan Roh Kudus itu Bapak Ibu. Syaratnya hanya mau dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus memberikan penumpangan tangan kepada mereka, mereka itu terima baptisan Roh Kudus. Dan mereka berbahasa roh dan bernubuat. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika Rasul Paulus ketika rasul-rasul menanti-nanti, lalu Roh Kudus datang dicurahkan dalam bentuk tiupan angin keras. Lalu ada lidah-lidah api. Ingat Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan angin, Roh Kudus itu bukan api. Tapi Roh Kudus itu datang seperti ada tiupan angin keras. Lalu seperti ada api hinggap. Lalu dikatakan apa Bapak Ibu? Mereka mulai apa Bapak Ibu? Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru. Dan Roh Kudus dimatrai di dalam diri mereka. Amin. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam diri mereka, Roh Kudus membawa semua karunia itu. Dialah sumbernya, generatornya, atau sumber kuasanya. Dialah sumber atau pemilik dari karunia-karunia Roh Kudus. Pada waktu Bapak Ibu lahir baru, Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu, berarti Roh Kudus itu juga membawa 9 karunia Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Tapi kapan itu teraktivasi? Yaitu ketika Bapak Ibu mengalami pengalaman atau the second bless. Berkat yang kedua. Setelah Bapak Ibu diselamatkan. Yaitu ketika Bapak Ibu membuka diri. Dan Bapak Ibu mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Itulah sebabnya salah satu tandanya adalah terbukalah. Jadi ketika Bapak Ibu menerima keselamatan lalu ditambahkan dengan menerima baptisan Roh Kudus, itu sepertinya membuka saluran untuk karunia-karunia Roh Kudus itu mengalir atau beroperasi. Makanya tanda pertama yang kelihatan ketika seorang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah, berbahasa roh. Makanya penting sekali untuk Bapak Ibu mengalami baptisan Roh Kudus. Amin. Tapi tujuan Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus bukan sekedar untuk bisa menyalurkan karunia Roh Kudus. Amin. Tapi tujuan Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus supaya Bapak Ibu berkemenangan di dalam kehidupan kekristenan. Dan yang kedua Bapak Ibu menjadi saksi. Dan baru yang ketiga Bapak Ibu menyalurkan karunia-karunia atau kuasa Roh Kudus. Urapan Roh Kudus untuk melayani orang lain. Dan dari situ kita bisa tahu kapan sih karunia Roh Kudus itu bisa teraktivasi? Kapan bisa punya saluran untuk Bapak Ibu bisa beroperasi di dalamnya? Yaitu ketika Bapak Ibu menerima baptisan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Nah, kata usahakanlah dirimu di dalam bahasa Inggrisnya memakai kata desire. Arti desire itu artinya inginkan, rindukan. Dan itu pemberian dari Tuhan. Karena Roh Kudus itu bukanlah upah, tapi pemberian. Karena Roh Kudus itu bukan upah. Karena Bapak Ibu bukan upah karena Bapak Ibu mencapai kedewasaan tertentu atau mencapai kerohanian tertentu, maka Tuhan memberikan upah berupa karunia. Bukan itu. Karunia itu gratis. Bapak Ibu tidak bisa bekerja untuk mendapatkan karunia. Karunia itu pemberian. Amin. Nah, kalau itu adalah pemberian, maka satu-satunya cara untuk Bapak Ibu bisa menerimanya adalah dengan cara Bapak Ibu menginginkan, merindukannya, dan memintanya. Makanya dikatakan, usahakanlah dirimu. Dan itu memakai kata desire.
Jadi kalau Bapak Ibu mau terima baptisan Roh Kudus, yang pertama Bapak Ibu harus percaya. Yang kedua Bapak Ibu harus menginginkannya, merindukannya. Katakan amin. Bapak Ibu harus mencarinya, menginginkannya. Bapak Ibu harus merindukannya. Aku mau Tuhan. Karena untuk orang yang haus, di situ Roh Kudus akan bekerja. Makanya kalau ditanya apakah semua orang Kristen harus dibaptis Roh Kudus dengan tanah berbahasa, jawabannya tidak harus. Karena itu tidak mempengaruhi keselamatan Bapak Ibu. Tidak berbahasa roh pun Bapak Ibu tetap masuk surga. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi Bapak Ibu akan kehilangan berkat itu karena Roh Kudus tidak akan pernah memaksa Bapak Ibu. Karena itu janji Bapak. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang memintanya dan menginginkannya dan merindukannya. Jadi baptisan Roh Kudus itu bukan keharusan, tapi kehausan. Barang siapa haus, biasanya akan gampang menerimanya. Tapi kalau sejak awal Bapak Ibu sudah tendensius, sudah berpikir negatif, karena mungkin ketidaktahuan Bapak Ibu, yang kedua mungkin karena di masa-masa eh, lalu pernah meremehkan, atau pernah diajar sesuatu yang salah, bahwa baptisan Roh Kudus itu salah, sesat, dan sebagainya. Atau yang ketiga karena trauma. Bapak Ibu punya teman orang karismatik, dulunya berbahasa roh, tapi hidupnya tidak benar. Utang sana, utang sini, dan tidak bayar. Sehingga menjadi batu sandungan dan Bapak Ibu tidak memperoleh baptisan Roh Kudus. Malam hari ini datang dan minta ampun dan undang Roh Kudus untuk membaptis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kunci untuk menerima baptisan Roh Kudus dengan tanah berbahasa roh itu adalah meminta dan merindukan. Amin. Dan kalau Bapak Ibu ingin memanifestasikan 9 karunia Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu, itu juga bekerja hukum yang sama. Bapak Ibu hanya perlu menginginkannya dan Bapak Ibu merindukannya dan memintanya. Amin. Karena itu pemberian, bukan upah. Amin. Nah, dari sini kita tahu bahwa karunia Roh Kudus itu tidak bisa dijadikan validasi sebagai ukuran kedewasaan seseorang. Bukan karena seorang berbahasa roh yang menjadi ukuran kerohanian seseorang. Bukan menjadi ukuran kerohanian seseorang. Bukan karena seseorang mendoakan orang lain lalu karunia kesembuhan mengalir dan orang itu sembuh, itu menjadi ukuran perjalanan rohani seseorang. Bukan karena seseorang punya karunia kenabian. Bukan karena karunia profetik. Bukan karena nubuatan melalui penglihatan. Itu menjadi ukuran kerohanian. Bukan. Bukan Bapak Ibu. Apa yang menjadi ukuran kerohanian Bapak Ibu? Tidak lain adalah buah roh. Amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ukuran kedewasaan seorang adalah buah Roh Kudus. Katakan amin. Tapi Bapak Ibu harus mengusahakan diri, Bapak Ibu harus menginginkan. Bapak Ibu mari kita akan lihat ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Surat 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang khusus, secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu, saya bacakan versi bahasa Inggrisnya. Mungkin bisa ditayangkan, admin. 1 Corinthians 12 verse 11. New American Standard Bible. Ayat yang ke-11. Ya, boleh ditayangkan, admin. Oke, saya bacakan. Ya, ayat 11. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually
just as he will. Dikatakan mendistribusikannya kepada setiap orang seperti yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya, kepada siapa dan bagaimana cara Tuhan memberikan atau mendistribusikan? Kepada siapa yang dikehendakinya? Yaitu kepada orang-orang yang meminta dan merindukannya. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu rindu, hati Bapak Ibu tulus untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani orang, Bapak Ibu pasti diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Dan Bapak Ibu bisa beroperasi di dalamnya. Dan Bapak Ibu bisa menjalankan pelayanan itu jauh lebih efektif. Karena Bapak Ibu tidak hanya mengandalkan kekuatan Bapak Ibu, tapi ada karunia yang menyertai Bapak Ibu. Dan semua itu dimulai dari apa? Bapak Ibu sungguh-sungguh menginginkan, merindukan, memiliki kehausan akan karunia Roh Kudus. Nah, sekarang yang ketiga, Bapak Ibu. Kebenaran yang ketiga. Karunia Roh Kudus harus berpusatkan kepada kasih. Bapak Ibu perhatikan. Di dalam surah 1 Korintus pasal 12, Rasul Paulus menjelaskan tentang apa? Tentang karunia Roh Kudus. Kemudian di dalam surat 1 Korintus pasal 14, Rasul Paulus menjelaskan tentang apa Bapak Ibu? Juga tentang karunia Roh Kudus. Lebih spesifiknya tentang bernubuat dan bahasa roh. Betul? Tapi Bapak Ibu perhatikan, di tengah-tengah surat 1 Korintus pasal 12 dan surat 1 Korintus pasal 14, itu ada surat 1 Korintus pasal 13 yang berisi tentang kasih. Di tengah-tengahnya ada kasih. Di antara karunia-karunia itu, di tengah-tengahnya ada apa Bapak Ibu? Ada kasih. Jadi karunia Roh Kudus itu harus memiliki fondasi kasih. Dan di dalam menjelaskannya dan menjalankannya juga harus didasari oleh kasih. Yang setuju katakan amin. Makanya saya katakan kalau karunia Roh Kudus itu adalah bahasa kasihnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendoakan orang tanpa karunia Roh Kudus, orang itu akan merasa bahwa Bapak Ibu memperhatikan atau mengasihi. Tapi kalau Bapak Ibu mendoakan orang sakit dengan karunia Roh Kudus dan orang itu disembuhkan, orang itu bukan hanya merasa dikasihi Bapak Ibu, tapi orang itu merasakan langsung kasih Tuhan. Dengan sebutan dia akan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh mengasihiku. Amin. Kalau Bapak Ibu berkata-kata tanpa karunia Roh Kudus, orang itu akan mendapatkan nasihat dari Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu berkata-kata dengan karunia hikmat atau bahkan karunia pengetahuan, berkata-kata dengan karunia pengetahuan, dan Bapak Ibu menyingkapkan sesuatu, Bapak Ibu menyampaikan sesuatu, lalu orang itu merasa, kok kamu tahu? Lalu Bapak Ibu berkata, Tuhan mengasihimu. Dan Bapak Ibu beri dia nasihat. Orang itu bukan hanya merasakan kasih Bapak Ibu, tapi orang itu merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan peduli dengan hidupnya. Jadi Bapak Ibu, karena Roh Kudus itu bahasa kasihnya Tuhan kepada manusia. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika Bapak Ibu beroperasi dengan karunia Roh Kudus ini, tujuannya bukan untuk diri kita sendiri. Tujuannya untuk menyalurkan kasih Allah melalui hidup Bapak Ibu kepada orang yang dilayani. Dan buahnya adalah membuat orang itu dekat kepada Tuhan. Ketika orang itu disembuhkan, ketika orang itu mengalami karunia tertentu, orang itu merasa bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan mengasihinya, lalu dia akan menarik dia untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tapi ingat, khususnya karunia-karunia pewahyuan dan perkataan-perkataan semua penggunaan karunia ini tidak boleh menggantikan persekutuan atau hubungan dengan Tuhan. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan malam hari ini, kita akan menaikkan satu pujian, Rohmu yang hidup penuhiku. Biarlah pujian ini boleh memberkati Bapak Ibu semuanya malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti saya akan mencoba menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan. Dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus kau materaikan setiap firman yang malam hari ini hamba-Mu sampaikan di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Berikanlah kepada kami kerinduan, keinginan, kehausan untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus untuk boleh beroperasi di dalam hidup kami. Karena itu adalah berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh nikmati. Mari Roh Kudus bergeraklah, berkaryalah di dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan sebentar kami mau melanjutkan, kami mau berdiskusi, Tuhan juga yang akan memimpin kami sampai akhir daripada pertemuan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu sudah diberkati bersama-sama katakan, amin.